Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya Ainur Rahimah, jurusan Pendidikan Agama Islam, akan menjelaskan tentang penyusunan kisi-kisi dan juga butir soal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ainur Rahimah. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan kisi-kisi dan juga butir soal. Untuk yang pertama, pengertian dari kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan. Sedangkan tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan tekanan tes yang tepat-tepatnya, sehingga dapat menjadi petunjuk dalam menulis soal. Adapun wujudnya dapat berbentuk format atau matrik. Kemudian ada beberapa syarat-syarat dalam pembuatan kisi-kisi yang baik. Yang pertama yakni mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Kemudian yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Ketiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk yang ditetapkan. Kemudian ada beberapa jenis perilaku yang dapat diukur ya. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom. Yang pertama yakni dari segi ingatan, diantaranya seperti menyebutkan, menentukan, menunjukkan, mengingat kembali, dan mendefinisikan. Kemudian poin yang kedua, pemahaman. Diantaranya seperti membedakan, mengubah, memberi contoh, memperkirakan, mengambil kesimpulan. Poin ketiga, penerapan. Diantaranya seperti menggunakan, menerapkan. Sedangkan yang keempat, analisis. Diantaranya seperti membandingkan, mengklasifikasikan, mengkategorikan, menganalisis. Kemudian yang kelima, sintesis. Diantaranya seperti menghubungkan, mengembangkan, mengorganisasikan, dan juga menyusun. Dan yang ke poin selanjutnya, evaluasi. Diantaranya seperti menafsirkan, menilai, memutuskan. Selanjutnya jenis perilaku yang dikembangkan oleh Robert M. Kitchener. Yang pertama, kemampuan intelektual, yakni diskriminasi, identifikasi atau konsep yang nyata, klasifikasi, demonstrasi, generalisasi atau menghasilkan sesuatu. Kemudian poin yang kedua yakni strategi kognitif, menghasilkan suatu pemecahan. Sedangkan yang ketiga, informasi verbal, ini menyatakan sesuatu secara oral. Dan yang keempat, keterampilan motoris, melaksanakan atau menjalankan sesuatu. Kemudian yang kelima, sikap, kemampuan untuk memilih sesuatu. Keterampilan berpikir yang dikembangkan Lin dan Grunwald. Yang pertama, membandingkan. Seperti apa persamaan dan perbedaan antara A dan B. Kemudian bandingkan dua cara perilaku tentang A dan B. Yang B, hubungan sebab dan juga akibat. Apa penyebab utama A? Kemudian apa akibat B? Poin yang ke C, memberi alasan atau justifying. Manakah pilihan berikut yang kamu pilih? Mengapa? Kemudian poin yang kedua, jelaskan mengapa kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tentang A. Selanjutnya, yang D, meringkas. Tulisan pernyataan penting yang termasuk. Kemudian, ringkaslah dengan tepat isi. Kemudian poin yang E, menyimpulkan. Susunlah beberapa kesimpulan yang berasal dari data berikut.
Kemudian tulislah sebuah pernyataan yang dapat menjelaskan peristiwa berikut. Kemudian poin F, berpendapat. Seperti berdasarkan A, apa yang akan terjadi bila. Kemudian poin selanjutnya, apa reaksi A terhadap B. Kemudian G, mengelompokkan. Kelompokkan hal berikut berdasarkan. Kemudian apakah hal berikut memiliki. Lanjutannya ya, poin H, menciptakan. Seperti tuliskan beberapa cara sesuai dengan ide Anda tentang. Kemudian lengkapilah cerita A tentang apa yang akan terjadi bila. Kemudian yang I, menerapkan. Selesaikan hal berikut dengan menggunakan kaidah. Kemudian tuliskan dengan menggunakan pedoman. Selanjutnya J, analisis. Manakah penulisan yang salah pada paragraf? Daftar dan beri alasan singkat tentang ciri utama. Kalau sintesis, tuliskan satu cara untuk pembuktian, kemudian tuliskan sebuah laporan. Sedangkan poin yang L, evaluasi. Apakah kelebihan dan kelemahan? Selanjutnya, berdasarkan kriteria, tuliskanlah evaluasi tentang. Adapun penentuan dan penyebaran soal ya, bisa dilihat di tabelnya ini ada beberapa ada beberapa kotak ya. Di sini yang pertama nomornya, kemudian kompetensi dasar, kemudian yang ketiga materi dan jumlah soal tes tulis. PG ini pilihan ganda, uraian, jumlah soal praktik, nah ini jumlahnya. Kemudian jumlah soal keseluruhan, jadi pilihan ganda dan juga uraian. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada pun beberapa format kisi-kisi penulisan soal, bisa dilihat semuanya. Ini ada beberapa nama instansi atau sekolah. Kemudian mata pelajaran bisa sesuai dengan mata pelajaran agama, SKI, fikih atau yang lain sebagainya. Kemudian kurikulum yang digunakan dan alokasi waktu yang digunakan juga di dalam pembelajaran. Sedangkan ada beberapa yang di sampingnya ini ada jumlah soal yang akan diujikan ini berapa, harus dituliskan di sini. Bentuk soalnya tes atau tesnya kan bisa pilihan ganda atau uraian tadi. Penyusunnya bisa nama gurunya atau pembuat kisi-kisi. Formatnya ini ada beberapa kolom-kolom ya. Yang pertama nomor ya. Yang kedua standar kompetensi. Yang ketiga kompetensi dasar. Dan yang ketiga selanjutnya keempat kelas atau semester. Kemudian materi pokoknya, dilanjutkan indikator soal dan nomor soal. Kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan. Tidak semata-mata kita membuat suatu soal tanpa berpedoman dengan yang namanya kisi-kisi. Syaratnya yakni yang pertama, kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional, tidak sembarangan. Kita sebagai guru memberikan materi yang sudah kita jelaskan kepada murid kita. Kemudian yang kedua, komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuat soalnya. Adapun perumusan indikator soal seperti yang kolom yang sebelumnya tadi. Adapun rumusan indikator soalnya, yang pertama, menggunakan kata kerja operasional atau perilaku khusus yang tepat. Kemudian poin yang kedua, menggunakan satu kata kerja operasional untuk soal objek atau satu atau lebih kata kerja. Kemudian dapat dibuatkan soal atau pengecoh ya untuk soal pilihan ganda. Penulisan indikator yang lengkap ya. A, audiens atau peserta didik, sedangkan yang B ini behaviors, perilaku yang harus ditampilkan. Yang C, condition, kondisi yang diberikan. D, degree, tingkatan yang diharapkan. Model penulisan indikator.
Yang pertama, menempatkan kondisinya di awal kalimat. Contohnya, model pertama untuk soal menyimak pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Indikatornya, diperdengarkan sebuah pernyataan pendek dengan topik belajar mandiri. Peserta didik dapat menentukan dengan tepat pernyataan yang sama artinya. Kemudian soalnya ya, soal dibacakan atau diperdengarkan hanya satu kali. Kemudian peserta didik memilih dengan tepat ya pernyataan yang sama. Artinya soalnya adalah Hari harus masuk kelas pukul 7, tetapi dia datang pukul 8 pagi. Kemudian lembar tes hanya berisi pilihan seperti berikut. Poin A, Hari masuk kelas tepat waktu pagi hari. B, Hari masuk kelas terlambat 2 jam pagi ini. C, Hari masuk kelas terlambat siang hari ini. D, Hari masuk kelas terlambat 1 jam hari ini. Kunci jawabannya adalah D, yakni apa? Hari masuk kelas terlambat 1 jam hari ini. Sedangkan contoh yang kedua, menempatkan peserta didik dan perilaku yang harus ditampilkan di awal kalimat. Contoh model yang kedua, tadi model yang pertama. Indikatornya, peserta didik dapat menentukan dengan tepat penulisan tanda baca pada nilai uang. Soalnya, penulisan nilai uang yang benar adalah A, Rp 125, B, Rp 125.00, C, Rp 125, D, Rp 125 titik. Kunci jawabannya yang benar adalah B, yakni Rp 125.00. Selanjutkan pada penyusunan butir soal. Langkah-langkah penyusunan butir soal yang pertama yakni menentukan tujuan tes. Kedua, menentukan kompetensi yang akan diujikan. Ketiga, menentukan materi yang diujikan. Yang keempat, menetapkan penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk penilaiannya. Tes tulis bisa berupa pilihan ganda, uraian, dan tes praktik. Yang kelima, menyusun kisi-kisinya. Yang keenam, menulis butir soal. Dan yang ketujuh, memvalidasi soal dan menelaah secara kualitatif. Yang kedelapan, merakit soal menjadi perangkat tes. Yang kesembilan, menyusun pedoman penskoran. Ke-10, uji coba butir soal. Dan ke-11, analisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik hasil uji coba. Dan yang terakhir, perbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Adapun beberapa keunggulan dan juga kelemahan dari soal pilihan ganda. Keunggulan soal bentuk pilihan ganda diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan atau perilaku secara objektif. Sedangkan untuk soal uraian dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan dan menyatakan jawaban menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Ada juga beberapa kelemahan dari soal bentuk pilihan ganda, diantaranya adalah sulit menyusun pengecohnya. Sedangkan untuk soal uraian diantaranya adalah sulit menyusun pedoman penstokarannya. Penulisan soal bentuk uraian. Uraian yang objektif. Suatu soal atau pertanyaan yang menurut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu, sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Artinya apa? Perilaku yang diukur dapat diskor secara dikotomus atau benar, salah, atau 1-0. Sedangkan uraian non-objektif ya, merupakan suatu soal yang menuntut sehimpunan jawaban yang dengan pengertian konsep menurut pendapat masing-masing peserta didik, sehingga penskoran sukar untuk dilakukan secara objektif. Untuk mengurangi tingkat kesubjektifan dalam pemberian skor, maka dalam menentukan perilaku yang diukur dibuat skala. Contoh skalanya seperti ini ya. 3 sesuai, 2 cukup atau sedang, 1 tidak sesuai.
Kesesuaian isi dengan tuntunan pertanyaan 0:3. Skor sesuai 3, cukup atau sedang 2, tidak sesuai 1, kosong 0. Adapun beberapa kartu soal bentuk pilihan ganda ini contohnya seperti ini ya, seperti digambar di sini. Mata pelajaran misalnya produktif multimedia, bisa yang lain terserah, ini hanya semisal saja. Kemudian kelas atau program, bisa kelas apapun tergantung nanti kisi-kisinya atau materi pelajarannya. Penyusun bisa guru atau pembuat soalnya dan tahun pelajaran. Kemudian adanya isi standar kompetensi lulusan, nomor soal, kunci, dan juga buku sumbernya. Ini bisa dilihat. Standar kompetensi lulusan ya, poin pertama, mengoperasikan peripheral untuk pembuatan grafis. Nomor soal nomor 1, kunci jawabannya E, buku sumber, rumusan, butir soal. Ini soalnya 1. Bagian kelengkapan scanner yang berfungsi menyuplai listrik adalah A. Scanner, B. Software driver, C. Software scanner, D. Kabel data, E. Power supply. Kunci jawabannya tadi E. Power supply. Adapun beberapa kaidah penulisan soal uraian ya. 1. Materi. Dari segi materi, soal harus sesuai dengan indikator seperti yang sebelumnya saya contohkan. Kemudian yang B, setiap pertanyaan harus diberikan batasan jawaban yang diharapkan. Yang C, materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang D, materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas. Kemudian D, yang ke selanjutnya 2, konstruksi. A, menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. B, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. C, setiap soal harus ada pedoman peskornya. D, tabel, gambar, grafik, peta atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas, terbaca, dan berfungsi. Sedangkan yang ketiga, dari segi bahasa, rumusan kalimat soal harus komunikatif, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau baku. Yang C, tidak menimbulkan penafsiran ganda. D, tidak menggunakan bahasa yang berlaku di setempat atau tabu. Yang E, tidak mengandung kata ungkapan yang menyinggung perasaan peserta didik. Soal bentuk pilihan ganda ini bisa dilihat gambarnya ya. Perhatikan iklan berikut. Bisa dilihat. Dasar pertanyaan stimulus. Dijual sebidang tanah di Bekasi luas 4 hektar. Baik untuk industri, hubungi telepon 77777. Pokok soal. Iklan ini termasuk jenis iklan. Adapun beberapa akhir kalimat atau tanda seperti ini bisa dilihat ya, tandanya. Kemudian yang pilihan ganda, option, bisa bentuk ABC-an, A permintaan, B propaganda, C pengumuman, D penawaran. Ini ada termasuk pengecoh. Kemudian ada kunci jawaban. Adapun beberapa kaidah penulisan soal pilihan ganda. Yang pertama, materi. Soal harus sesuai dengan indikator, artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur. Jadi, sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Kemudian B, pengecoh harus berfungsi. C, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Artinya, satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban saja. Kemudian yang B, konstruksi. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Setiap butir soal hanya mengandung satu persoalan atau gagasan. Kemudian B, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. C, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar.
D. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Pilihan jawaban harus homogen atau logis. Kemudian F. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. G. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. H. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka. I. Gambar grafik tabel diagram wacana dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Kemudian, rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti seperti sebaliknya, umumnya, kadang-kadang. K. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ketergantungan pada soal sebelumnya menyebabkan peserta didik tidak dapat menjawab soal benar. Menjawab soal benar pertama tidak akan dapat menjawab soal benar soal berikutnya. Kemudian dari segi bahasa atau budaya. Pertama, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya pemakaian kalimat unsur subjek, unsur predikat, dan anak kalimat. Sedangkan pemakaian kata, pilihan kata, penulisan kata. Kemudian pemakaian ejaan, penulisan huruf, penggunaan tanda baca. Poin yang B. Bahasa yang digunakan harus komunikatif sehingga pernyataannya mudah dimengerti warga belajar atau peserta didik. Yang C. Pilihan jawaban jangan yang mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan frase pada pokok soal. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya tadi tentang penyusunan kisi-kisi dan juga butir soal. Semoga bermanfaat bagi pembaca semuanya, untuk kita sebagai guru maupun penyusun kisi-kisi dan juga butir soal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.